Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرين إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله جميعا. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tiada henti-hentinya hanyalah kepada Allah, karena Allah pun tidak akan pernah berhenti memberikan kenikmatannya kepada kita sampai kematian itu datang kepada salah seorang di antara kita, maka segala nikmat kehidupan baru Allah taala hentikan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini Allah Jalla wa ala masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalani dalam kehidupan dunia ini, berada di dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Nyatanya di penghujung bulan Ramadan, di hari ke-27 kita, sebagaimana di pesannya kita kemarin, pembahasan kita di pertemuan yang lalu, anggap saja kita berusia 1 bulan gitu kan kemarin, dan telah berlalu kepada kita sampai hari ini 26 hari, dan nyatanya kita sudah di usia ke-27. Tersisa bagi kita tinggal 2 atau 3 hari lagi hidup di muka bumi ini. Itu yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Maka motivasi ini yang telah sampai kepada kita dalam sepekan yang lalu, harusnya sampai hari ini tidak ada kena lelah, walaupun tubuhnya sudah mulai tersisa-sisa, mungkin tinggal 10%. Kelihatan dari raut wajahnya antum sudah kelihatan, baru mulai sudah perih matanya. Ini baru mulai sudah begini. Ya, artinya sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, boleh tubuh itu lelah, boleh tubuh capek dalam beribadah, tetapi ruh ini, jiwa ini nggak boleh capek. Ya. Dan harusnya tanda-tanda diterimanya suatu amal dan sebagai insya Allah bukti nyata kalau kita diterima keimanan ketakwaannya, maka harusnya selalu muncul rasa takut pada diri kita. Itu kemarin kan ada rasa takut, sikap ihsan, rasa takut dan berharap hanya kepada Allah. Hingga detik ini pun kita berhusnuzon kepada Allah, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama salaf, ulama terdahulu. Seandainya setiap tahun itu adalah Ramadan, seandainya setiap bulan itu adalah Ramadan, karena gak akan bisa digantikan momentum ini cuma ya. 11 bulan kita ini ke depan, 11 bulan ke depan, na'udzubillah, nas'alullah salamah wa nafiyah, maka 11 bulan itu menjadi ujian yang berat ya. Karena syaitan akan kembali dilepas, itu ikatannya, dia akan dilepas dari penjaranya. Yang kita hadapi bukan lagi syahwat, tapi yang kita hadapi faktor eksternal, yakni syaitan akan pun datang ya. Sebelum Ramadan selesai aja manusia sudah kelihatan wujud aslinya gitu. Dilarang mudik, malah pembatasnya ditabraki semua. Ya, ini udah kelihatan tabiat manusianya. Jangan mudik, malah ya bagaimanalah kita lihat berita. Susah, bahkan ada yang naik motornya dinaikin truk lah, manusia di belakang truk lah, macam-macam gitu. Ini ketaatan kepada walil amr aja dilanggar gitu. Terus bagaimana ketaatan dia kepada Allah?
Ya, ini ketaatan sama manusia yang ngurusi hajat dia lah. Kan Bapak Presiden kita atau pemerintah kita kan sebagai perwalian dari Allah untuk ngurusi masyarakat secara umum ya. Ini aja dilanggar gitu. Nah, itu sebagaimana ketika itu aturan Allah. Makanya yang udah ngaji bersabar ya. Jangan ikut-ikut frekuensi yang nggak baik. Tahan saja sampai lockdownnya dilepas, silahkan. Tapi jangan nanti habis lockdownnya dilepas malah tambah parah gitu. Naudzubillah. Harus dijaga juga. Ya. Karena hana husnuzon, teman-teman yang menahan diri itu juga nanti kalau lockdownnya dibuka ya sudah. Naudzubillah, jangan barbaran juga gitu. Jangan terlalu barbar gitu. Bahkan tidak jarang ada yang buat surat dinas fiktif gitu ya. Untuk bisa dia pulang kampung ini. Ya saya nggak melarang gitu, cuman kok kurang bagus. Apalagi ahlus sunnah udah ngaji, model-model kayak begini tuh nggak boleh. Sabar. Di dunia kita cuma sebentar kok. Ini Ramadan belum selesai sudah melakukan pelanggaran. Ini gimana ini? Gitu. Ya, harusnya jangan. Kecuali betul-betul tugas dinas gitu. Ini harapan kami pribadi demikian. Allahul musta'an. Semoga Allah Ta'ala tolong kita ya. Baik jamaah, dan kemarin kita juga sudah belajar bahwasannya seorang mukmin nggak boleh merasa nyaman, terlalu pede dengan iman dan amal solihnya, lalu dia harus tetap berharap kepada Allah dengan memperbanyak doa, begitu kan ya, dan senantiasa menambah amal solih. Bahkan saya sampaikan kemarin bagaimana harusnya 10 hari terakhir seorang suami dan seorang istri, ya kan? Jadilah suami yang paling romantis di 10 hari terakhir. Ini maaf yang kemarin nggak datang, videonya belum diupload kan ya, belum. Udah ditonton, harusnya ditonton. Jadi istri yang paling romantis selama Ramadan, berpenampilan menarik, makeover, siap menyambut suaminya kondisi apapun gitu. Seorang suami juga gitu, pulang-pulang bawa hadiah. Anak nggak jarkoni, anak pulang pasti bawa hadiah insya Allah ya, kayak kemarin walau sekedar es krim buat anak-anak dan istri, ya saya bawa pulang karena mereka demen es krim, saya bawa es krim ya, sambut dengan kata-kata mesra itu seorang suami kepada istri. Istri juga memberikan doa-doa ketika suaminya keluar rumah melalui pesan-pesan singkatnya. Itulah amal yang sangat besar. Dan saya juga sampaikan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya di 10 hari terakhir itu adalah amal-amal yang utama dibandingkan iktikaf itu sendiri. Karena Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah lebih menyukai seseorang berada di dalam hajat saudaranya dibandingkan dia beriktikaf sebulan penuh di masjidku, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan Allah lebih suka seorang muslim berada di hajat saudaranya dibandingkan dia iktikaf sebulan penuh di masjidku. Nah, kalau bersama saudara sama muslim aja Allah lebih sukai, apalagi ini sepasang anak kepada orang tua, sepasang suami istri, anak kepada orang tua kepada anak. Maka ini jauh lebih besar pahalanya dengan tidak mengkerdilkan amaliyah 10 hari terakhir. Gitu ya. Jangan sampai 10 hari terakhir dikejar malah kewajiban di rumah itu nggak dikerjakan. Itu salah. Ya. Maka kalau Anda ada kesempatan berbakti sama orang tua di 10 hari terakhir, lakukan. Kalau Dr. Saiful udah pulang kan, jangan, sudah. Cukup telepon aja si emak dari sini. Kemarin udah pulang soalnya. Mas Basir kemarin udah pulang, ya sudah, itu termasuk minggu yang lalu itu termasuk 10 hari terakhir kan, itu udah benar, itu pulang, itu sudah benar. Jadi itulah yang harusnya kita kerjakan. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Jami', masih di sub pembahasan Babuz Zuhud wal Wara', bab zuhud dan wara'. Ya. Kita kembali membahas Kitabul Jami', dan hari ini insyaallah taala kita akan masuk ke hadis keempat. Ya, hadis keempat ya. Dalam membahas Kitabul Jami'. Ingat jamaah, kalau kita membahas zuhud dan wara' berarti kita membahas amaliyah qalbiyah, amaliyah hati. Yang ini memang harus peka. Hati ini memang betul-betul harus ada influence-nya. Harus ada influence. Influence apa sih? Influence itu bukan influenza ya. Influence itu berarti ada sibghahnya. Ada pengaruh besar. Jadi kalau kita berbicara zuhud dan wara, berbicara amal qalbiyah. Kalau berbicara amal qalbiyah, harusnya triggernya itu lebih kuat. Influence-nya lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ustaz saya udah lelah beribadah. Ya. Tidur aja selama Ramadan ya lelah jemaah. Betul apa enggak? Ya? Tidur saja selama Ramadan ya lelah.
Ya benar, tidur aja lelah, main game saja lelah. Ya daripada sama-sama daripada tidur sama-sama lelah, mending bekerja kan. Paham nggak maksud saya? Ya, tidur saja ya lelah gitu. Kerja saja ya lelah. Lah kalau sama-sama begitu lebih baik kita maksimalkan untuk beribadah gitu. Kan beda nanti di sisi Allah bobotnya. Nah, lah kalau ini difahami setiap kita, maka harusnya diri ini jiwanya nggak pernah kena lelah. Tubuhnya lelah iya, jiwanya enggak. Sehingga saya teringat satu pesan Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hadis sahih, Nabi mengatakan, "Khudhu minal a'mali ma tutiquna, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambillah, kerjakanlah amal apa saja sesukamu. Ya, ambillah atau kerjakanlah amal ibadah apa saja sesukamu. Amal yang disyariatkan oleh Allah. Kerjakan amal apa saja ingin kau kerjakan. Baik yang wajib apalagi, yang sunnah silakan. Yang sunnah itu ribuan jamaah. Amalan sunnah itu ribuan. Dikira itu amalan sunnah itu hanya 1, 10, 20, 100. Ribuan amalan sunnah. Maka Nabi mengatakan khudhu minal a'mali ma tutiquna. Ambillah, kerjakanlah amal apapun yang ingin kau kerjakan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan sampai kamu yang bosan. Artinya ini dijelaskan seorang hamba yang dikasih oleh Allah taufik, diberikan pertolongan dan hidayah untuk mengerjakan amal salih, tubuhnya boleh lelah, tapi jiwanya itu nggak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Faham ini jamaah? Kalau sama-sama kurang tidur, sama kita ini kurang tidur. Tadi malam juga atas izin Allah Jalla wa ala, saya juga kurang tidur. Ini kalau bukan kalau bukan karena punya rencana kajian ini ya. Ini tadi malam tuh saya nggak bisa tidur itu. Pulang, terpaksa harus pulang. Kalau nggak pulang nanti saya nggak tidur itu di masjid. Nah kalau nanti saya nggak tidur di masjid, masih subuhnya KO. Maka ini kan itu pun harus lihat skala prioritas. Yang penting saya sudah i'tikaf gitu ya. Kita sudah i'tikaf, saya sudah memenuhi sampai jam sekian gitu. Tersisa hanya waktu untuk istirahat 1-2 jam saja, istirahat pulang ke rumah. Kalau saya gitu. Karena masih ada amal lagi nih di setelah ba'da subuh. Gitu. Dan ini harus prioritas. Dan Masya Allah tadi malam ya nggak ngantuk sama sekali, coba bayangin. Ini kalau tak bablas katakan subuh ini iso ya jadi. Alhamdulillah. Tapi kan ada amal yang lebih besar setelah habis subuh, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan i'tikaf besar mana pahalanya? Nah, menuntut ilmu dengan i'tikaf besar mana pahalanya? Ya, i'tikaf sunnah, menuntut ilmu wajib. Nah, ini jadi tambahan lagi bahwasannya poin terakhir itu pilihlah amal-amal yang besar, amal ibadah yang besar, pahalanya, prioritasnya itu. Jangan lagi yang receh-receh. Ya kan sudah saya sampaikan, kalau seandainya ini adalah hari terakhir kita hidup di muka bumi ini, kita telah melalui amal-amal yang besar. Ustaz kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti kalau kaki sudah menginjakkan di surganya Allah. Itu saja sudah. Istirahatnya itu kalau nanti kita sudah menginjakkan kaki di surga aja mah. Di sini lelah aja nggak apa-apa. Nanti Allah kasih kekuatan. Ibu-ibu lelah. Walaupun nggak masak pesan GoFood juga lelah kan, pesan terus gitu. Ya kan? Ada yang nggak masak kan? Pesan aja ya lelah juga. Nanya nih apa ini, apa namanya ini, menu masakannya. Ya lelah, pesan sana pesan nggak apa-apa. Perlu energi kan untuk konsentrasi, apalagi nih istrinya Dr. Saiful anaknya banyak gitu kan. Itu mesennya itu kan juga mikir lelah itu jemaah. Bapaknya ya mumet, anaknya mumet ya itu. Semakin mumetnya banyak semakin besar pahalanya. Ayo makanya anaknya yang banyak biar pahalanya banyak. Gitu ya. Ya, saya ini taat kepada ulil amri. Ya, kalau dengan anaknya banyak, pemimpin bangsa lebih berkualitas kan oke gitu, ya kan ya. Iya, jadi kita bukan menentang program 2 anak lebih baik, bukan. Justru kita ini sangat mendukung anaknya banyak supaya muncul pemimpin-pemimpin bangsa yang lebih baik. Kan begitu, benar apa enggak? Iya. Betul enggak? Wong di tempat negerinya asal bapak saya China saja tidak ada pembatasan kok. Asal usul bapak saya di negeri Tionghoa sana ya nggak dibatasin, masuk neng kene dibatasi, mana melahirkan aja terus, nggak apa-apa. Semangat Pak Yudi. Iya mau gimana? Ini biar nggak ngantuk. Taib. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini harus kita fahami bersama bahwasannya ini menjadi yakni apa namanya
peringatan buat kita. Dan Nabi pun mengingatkan dalam hadis tadi, ketika Nabi mengatakan, pilihlah amal ibadah apapun yang kau pilih, karena sesungguhnya Allah nggak akan pernah jenuh sampai kamu yang jenuh. Lalu Nabi mengatakan, wa inna ahabbal a'malu ilayya ma dama minna wa in qalla. Ya. Wa inna ahabbal a'mal, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai ilayya olehku, wa ma dama minna wa in qalla, yang dikerjakan secara rutin walaupun sedikit. Jadi Nabi mengatakan di antara amal yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah yang dikerjakan secara rutin walaupun sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak dilarang. Mumpung Ramadan saya mau 3 kali khatam, 4 kali khatam, 5 kali khatam, nggak dilarang. Mau 2 kali khatam, bahkan mau 10 kali khatam, nggak dilarang. Nggak dilarang. Tapi sebaiknya ya itu rutin, jangan pas Ramadan saja. Ya. Jadi 2 kali khatamnya, 3 kali khatamnya pas Ramadan doang. Habis Ramadan selesai khatamannya. Nah ini kan nggak baik juga gitu jemaah. Ya, baik. Hari ini kita lanjutkan materi yang berikutnya. Hadis keempat ini memang agak mengandung konten sensitif. Wah ini bahasa kerennya gitu tuh. Ini hadis berikut ini mengandung konten sensitif, sehingga Anda minta jangan salah paham ya. Kenapa? Karena dalil yang keempat ini, hadis keempat ini sebenarnya sumber dari penjelasan ya. Hadis yang keempat ini merupakan penjelasan di antara ayat-ayat Allah. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Ya. Salah satunya hadis keempat ini. Hadis keempat yang mau kita pelajari yang belum saya baca, ini merupakan salah satu penjelas atau ya penjelasan atau syarah atau tafsir bahasanya. Jadi hadis keempat ini sebenarnya itu merupakan salah satu tafsir dari firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 185. Dan Al-Baqarah 185 ini merupakan, ya ini tentang apa? Tentang Ramadan. Ya diambil dari mana ayatnya Ustaz? Ini kan 185 lumayan ini. Hampir sepertiga halaman. Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah di kalimat terakhirnya ini, syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana Allah Ta'ala turunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin, sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelasan bagi manusia, minal huda wal furqan, dari petunjuk atau hidayah, wal furqan, dan pembeda. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Dan kitab suci sebelumnya ada berapa? Ada berapa sebelumnya? 3 atau 4? 3 apa saja? Zabur, Taurat. Lah terus satu lagi kok nggak disebut? Ya, Suhuf Ibrahim. Nah, Suhuf Ibrahim itu kitab suci. Maka benar Mas Endar, ada 4. Itu di penghujung surah Al-A'la. Al-A'la itu sabbihisma rabbikal a'la. Ujungnya Suhuf Ibrahim, Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim. Ini kitab sucinya Nabi Ibrahim. Jadi dari Suhuf Ibrahim, Zaburnya Daud, Tauratnya Musa, Injilnya Isa, ini disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Dan semua kitab suci ini sebagai apa? Ya, ini Al-Huda wal Furqan, sebagai petunjuk dan pembeda. Jadi Al-Quran ini sebagai pembeda antara kita dengan di luar kita, antara muslim dengan non-muslim, antara mukmin dengan kafirin. Berbeda. Justru adanya Al-Quran ini membedakan kita dengan mereka. Faham ya? Gak boleh sama. Ketika orang-orang non-muslim itu diperbolehkan masuk ke dalam rumah-rumah orang muslim, orang kafir boleh masuk ke masjid kecuali 2 Masjidil Haram. Orang non-muslim boleh masuk ke masjid kecuali 2 Masjidil Haram. Tapi mereka harus memuliakan masuk ke rumah ibadah kita, melepas sandalnya, melepas alas kakinya. Boleh. Tapi beda bagi kita gak boleh masuk rumah ibadah mereka. Apapun alasannya. Ini kan
kita ini berbangsa dan bernegara. Justru kalau mengamalkan Pancasila, sila pertama beserta butir-butirnya, seharusnya kita saling menghormati. Dan tidak ada jelas yang menghormati, boleh saya masuk rumah ibadah ente masuk rumah ibadah aneh. Nggak ada ceritanya itu. Bahkan mazhab Syafi'iyah sangat tegas mengharamkan kita masuk ke rumah ibadah orang lain. Jangan ngaku mazhab Syafi'i, tapi dalam masalah ini ditolak permasalahan ini. Lucu, gembar-gembor masalah mazhab Syafi'i. Tetapi mereka memperbolehkan masuk ke dalam rumah ibadah orang lain. Apapun alasannya, mau orasi kebangsaan kek, apa meneh isinya itu adalah tausiah, itu bukan orasi kebangsaan. Dari mana orasi kebangsaan? Emangnya saya nggak pernah belajar ilmu balaghah? Itu kan ilmu balaghah itu yang disampaikan. Ini nggak bisa ceritanya, tetap haram. Kita kalau ngaku mazhab Syafi'iyah secara akidah dan fikih, ya nggak boleh masuk rumah ibadah orang lain. Kecuali mereka adalah misalnya petugas keamanan bangsa, TNI, Polri, karena mereka bertugas mengamankan. Ini berbeda kasus. Paham ya? Kalau mereka adalah TNI dan Polri boleh karena mereka mengamankan setiap warga masyarakat di negeri yang kita cintai ini. Tapi kalau kita adalah seorang dai, apalagi kita seorang muslim taat, itu nggak boleh. Ya, terus apa bedanya? Saya mau tanya. Nah, terus buat apa Imam Syafi'i buat fatwa berdasarkan dalil-dalil? Paham ya Ibu? Apapun alasannya, anak mau dibayar 1 miliar aja nggak mau masuk itu ke dalam rumah ibadah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini dilarang gitu loh. Ya, terus mengambil pendapat-pendapat manusia biasa hari ini. Loh, kok manusia biasa ini diambil pendapatnya? Yang dicari ulama madhab lah. Paham itu ya? Beda lagi kalau misalnya yang masuk misalnya adalah Bapak Presiden. Memang ini kalau dia tugas negara beda kasus. Jangan disamakan ya. Kalau dia ini siapa? Dia dai, bukan seorang waliul amr. Harus dibedakan ya. Kalau dia waliul amr, misalnya wali kota, gubernur, presiden, ini beda kasusnya. Dia disamakan dengan TNI Polri. Itu sama dengan TNI Polri karena tugasnya dia sebagai apa? Sebagai pemimpin bangsa yang berideologi kebangsaannya adalah Pancasila. Paham ya? Tapi kalau dia sebagai seorang yang meletakkan jabatan masyarakat biasa, nggak boleh sebagai seorang muslim. Ini harus dibedakan ya, jamaah ya. Nah, ente itu siapa? Dia dengan saya kan sama. Sama-sama sipil. Paham ini? Dokter kalau misalnya ada kasus di rumah ibadah orang lain, itu ada kecelakaan atau ada orang yang perlu ditolong nyawanya. Ini beda kasus, wajib ditolong. Jangan ini haram bagi saya. Ente malah salah. Justru harus ditolong itu manusia. Nah ini kan kadang-kadang itu nggak difahami. Kondisi-kondisi darurat seperti ini tidak difahami. Apa meneh solawatan yang rumah ibadah wong liyane, tambah keliru meneh gitu loh. Lama-lama nanti nyanyian kidung suci itu bisa di sini gitu loh. Paham nggak maksud saya? Ini harus saya tegaskan. Ini akidahnya Syafi'iyah tuh begini. Jangan ngomong Syafi'iyah kalau nggak ngerti akidahnya Syafi'iyah. Gitu ya. Dan kita belajar kitab siapa ini? Kitab Syafi'iyah. Lah Ustaz kok sampai di situ? Ya ini bunyinya minal huda wal furqan. Quran itu isinya hidayah dan petunjuk. Pembeda. Nah, hadis yang keempat ini lebih implisit ya, benar ya? Implisit itu ada ya? Implisit itu apa? Hah? Lebih dalam dan ada penekanan kan? Nah, ini bahasa keren lah tak guna. Lebih implisit. Tidak keselip pokoknya. Ini lebih implisit, lebih dalam gitu loh. Lebih menusuk gitu loh. Apa kata Syekh di sini? Al-Imam Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya Syarah Kitab Bulughul Maram atau Kitabul Jami ini, beliau memberi judul atau memberi title hadis keempat ini, Ma jaa fit tasyabbuh. Berikut ini kita akan berbicara tentang penjelasan tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Menyerupai. Pembahasan tentang bab tasyabbuh. Menyerupai. Bolehkah seorang muslim atau mukmin menyerupai orang lain dalam urusan kehidupan dunia dan akhirat? Nah, ini akan kita bahas. Gitu. Ya. Qala muallif rahimallahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin amin. Berkatalah Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala dalam kitabnya Kitabul Jami', dia menukil an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar ridha Allah taala atasnya,
Abdullah bin Umar ini berarti anaknya Umar bin Khattab. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul alaihi salatu wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalimatnya sederhana, singkat dan sederhana. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum kepada suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dalam golongan tersebut. Coba tuh. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan sama dengan kaum tersebut. Nah, ini dalam hal apa ini yang dilarang kita menyerupai suatu kaum? Jangan nanti hadis ini diambil dengan syahwat lalu digeneralisir semua hal. Jadi apa yang dimaksud? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan sama dengan kaum tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Taib. Kita akan bahas jemaah. Apa yang dimaksud yakni menyerupai suatu kaum? Tentunya kaum yang dimaksud kaum di luar kaum muslim. Sejauh mana kita boleh menyerupai dan sejauh mana kita nggak boleh menyerupai, ini perlu kita pelajari. Biar nanti kita nggak gampang nyalahkan orang, menuduh orang gitu ya. Nggak boleh juga kita menghina orang, menjudge seseorang, dan juga tidak bermudah-mudahan untuk menyerupai suatu kaum. Nah ini juga harus kita pahami. Ya. Yang dimaksud tasyabbuh sebagaimana kembali kepada maknanya. Kembali kepada maknanya. Ya, ini kalau at-tashabbahu fil lughah masdar tashabbahu tashubbuhan. Mithlu taqadduman. Ya. Tashabbuhan taqadduman. Jadi masdarnya berasal tashabbahu ini berasal dari kata masdarnya tashabbahu tashabbuhan, masalan taqaddamu taqadduman. Jadi ya kembali kepada posisinya, ini menyerupai, menyamai, ya, menyamai dalam urusan apa? Nah ini jangan dipukul rata nanti secara fisik, nggak boleh dan seterusnya. Di sini ada yang berkata wal ahsan ayyuqalu fi ta'rifihi huwa takalliful muslimi musyabahatu ya musyabaha ghairuhu minal kuffari awil mubtada'ah ya fima huwa min khasaisihim min ibadati aw adat. Nah, ternyata kata Syekh di sini hendaknya seorang muslim itu menyelisihi muslim yang takalluf adalah seorang muslim yang dia sudah dibebani syariat. Muslim yang sudah dibebani syariat, ya. Hendaknya dia tidak menyerupai kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang musyrik atau ahli bidah di dalam kekhususan ibadah mereka dan adat istiadat mereka. Jadi definisi yang terbaik kata ulama termasuk Syekh Abdullah Shalih Fauzan, maksudnya muslim yang sudah dibebani syariat. Muslim yang sudah dibebani syariat berarti siapa? Muslim yang sudah akhil baligh. Mereka hendaknya tidak menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang ahli bidah. Orang kafir berarti orang musyrik, ahli bidah gitu kan. Yakni di dalam kekhususan mereka ibadah dan adat. Adat itu apa? Kebiasaan. Jadi kalau kita berbicara ibadah, ibadati au adati. Dari ibadah dan adat itu kebiasaan. Kebiasaan. Nah, bukan adat itu bukan budaya ya, bukan hanya budaya, tapi adat ini dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adat maknanya apa? Kebiasaan. Paham ya? Wa hadza at-ta'rifu mukhtassu bitashbihi bil kufari wal mubtada'ati li'annahu huwal maqsud huna bidalil siyaqul hadis. Jadi maksudnya kita nggak boleh menyerupai di sini. Ta'rifnya cara mengenali kekhususan. Jadi mengkhususkan betul-betul mengkhususkan menyerupai orang kafir dan orang ahli bidah dalam ibadah. Jadi memang menyerupai gitu.
menyerupai dalam ibadah dan kebiasaannya. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, faham ya maksudnya ya. Nanti di sini jamaah yang dimakan oleh Allah. Kenapa ini tidak dibolehkan? Karena ini ada dalilnya. Ini dalilnya itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-51. Ya. Sebelum kita baca Al-Maidah 51, itu merupakan dalil yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini kita gini, kenapa harus membahas definisi dulu biar nanti nggak salah kaprah memahami hadis ini gitu loh. Faham nanti misalnya kalau kita pahami hadis ini, barang siapa menyerupai suatu kaum, menyamai suatu kaum, dia akan sama dengan kaum tersebut. Ternyata dia nggak ngerti apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Kalau tadi kan jelas secara definisi, secara al-lughah menyerupai. Secara definisi nggak boleh menyerupai mereka dalam kekhususan ibadah dan adat kebiasaan. Paham ya? Masuk aja boleh kok. Kalau mau masuk, kalau di luar boleh. Lah ternyata di sini ada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan hadzal hadis aqall ahwaluhu ay yaqtadiya tahrimu tashabbuh bihim ayil kuffara wa in kana zahirahu yaqtadiya kufrul mutasyabihi bihim. Maksudnya begini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis ini berbunyi ya, bahwasannya Allah menetapkan pengharaman terhadap menyerupai orang-orang kafir secara zahir. Secara zahir loh ya. Secara zahir. Secara batin gimana? Loh, batin itu nggak urusannya kita. Kalau urusan hati, urusan siapa? Hati itu urusan kita atau urusan Allah? Yang menghisap manusia atau Allah? Allah. Sampai itu loh Imam Nawawi, ulama kita, ulama Syafi'iyah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu kitab hadis Riyadhus Shalihin, itu sampai buat satu bab, nggak boleh kita menjudge seseorang, nggak boleh kita menghukumi orang itu hatinya ya, karena hati itu milik Allah ya, nanti dalilnya ada. Yang boleh kita menilai itu adalah performnya. Jadi kita bisa menilai orang itu dari performnya. Faham maksud saya? Karena salah satu dalil kenapa kita ini nggak boleh menilai isi hati orang, Allah Ta'ala katakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah Ta'ala sajalah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jikalau kau sembunyikan, jikalau kau tampakkan atau kau sembunyikan apa-apa yang berada di dalam hatimu, Allah akan menghisapnya. Artinya apa yang dalam hati itu prerogatifnya milik siapa? Allah. Nggak boleh kita nilai isi hati orang. Misalnya contoh, ini mesti orangnya seudon sama saya. Justru kalau kamu kayak gitu, kamu yang seudon sama saudaramu. Paham ya? Contoh yang terjadi, ini harusnya orang mukmin nggak boleh nih. Ini kan kita berbicara zuhud dan warok, berarti berbicara tazkiyatun nufus atau tasawuf. Orang mukmin nggak boleh ya, apalagi udah ngaji, berpikiran yang hal yang nggak sopan menurut saya. Misalnya ada teman, dia semakin sugih belegedu. Semua barangnya branded, turun dari mobil yang bagus, mobil yang mahal, kehidupannya lebih top chair lah, lebih naik status sosialnya. Lalu nggak boleh hati kita berpikir begini, ini mesti sedikit ini sodakohnya, ini mesti pelit dalam amal soleh. Nah ini hati yang buruk, ini nggak boleh. Justru orang mukmin yang bersih hatinya, semakin bersih hatinya, semakin benar imannya, semakin saudaranya makmur urusan dunianya, sejahtera urusan dunianya, semakin branded semua dari ujung rambut sampai ujung kaki branded kabeh. Contoh, rambut aja harus ke salon yang mahal. Contoh kan ada, hijab aja satu style minimal 5 juta, 7 juta. Ada nggak? Ada. Ya, tasnya Hermes sampai gemes kan gitu tuh. Woi, iya pokoknya branded. Lah kita sebagai orang mukmin harusnya hati gimana? Masya Allah, masih sodakonya akeh, ibadahnya top. Harusnya gitu. Ini kan enggak, rata-rata kita yang sudah ngaji barang, gayanya tok, ibadahnya mesti malas, keset. Ora tok ketok ning masjid misalnya kayak ngono. Kan enggak boleh. Enggak boleh. Itu bikin kesel hati jemaah, capek hati. Ya, ngapain ngurusi? Ya kalau ngeliat orang yang lebih makmur,
Masya Allah nih ibadahnya top. Bisa jadi tanpa sepengetahuan kita dia telah membangun sekian banyak masjid, sekian banyak pondok pesantren. Berapa banyak yang sudah dihajikan. Itu dong. Gitu. Jangan bersuudzon. Kita nih kadang-kadang ilmunya cetek, imannya cetek, mikirnya ya cetek banget gitu. Ya, betul nggak? Pernah nggak melalui fase begini? Mengalami fase begini? Pernah? Wis pernah wae lah wis biar selamat. Sering lah, yang ngomong sering dapat pahalanya banyak itu, amin. Daripada sok suci ternyata ya ora sebaliknya kan muna jadinya. Munaroh ya. Ya. Jadi kata Syekh di sini kita ini dikatakan hadis ini merupakan suatu peristiwa yang ditetapkan. Maksudnya pengharaman, ketetapan pengharaman menyerupai orang kafir itu dalam zahir. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Maidah ayat ke-51. Ya. Coba buka surah Al-Maidah ayat 51. Ini kan yang bikin geger kemarin itu kan. Ya benar apa enggak? Yang bikin geger itu loh. Benar? Al-Maidah 51 kan yang bikin geger itu toh? Bikin geger gitu. Al-Maidah 51 tuh yang bikin geger. Tapi kita bicara ya, kita baca. Sebenarnya yang mau diambil oleh Syekh itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan keutuhan ayat ini, tapi potongannya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kamu dan barang siapa yatawallahum yang menjadikan mereka sebagai yakni pelindung atau pemimpin. Yatawallahum ini wali. Wali itu apa wali? Kita wali murid enggak? Wali murid berarti sebagai apa? Orang tua kan yang memimpin mereka, melindungi mereka, bertanggung jawab kepada mereka, itu namanya wali. Yang paling setia dan paling sayang itu namanya wali. Nah, waktu masa-masa krisis yang lalu itu kan diterjemahkan itu teman setia maksudnya. Salah, itu justru orang nggak ngerti bahasa Arab. Namanya wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, maksudnya nggak boleh kita jadikan siapapun di luar muslim itu menjadi pemimpin kita, menjadi pengayom diri kita, pelindung diri kita. Faham maksudnya? Nggak boleh. Ya. Fa innahu minhum, barang siapa yang menjadikan di luar Islam itu sebagai walinya, fa innahu minhum, maka dia akan termasuk dalam golongan tersebut. Kalimat sebelumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba', kan begitu. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang beriman, la tattakhidul yahuda, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, aulia, menjadi wali-wali kamu, pelindungmu, pemimpinmu. Ba'duhum auliya'u ba'd, ba'dum auliya'u ba'd. Ya, mereka satu sama lain saling melindungi. Enggak boleh. Nah, artinya di sini jelas. Yang tidak boleh kita menyerupai suatu kaum itu, yakni di luar Islam ahlul kitab, berdasarkan ayat tadi itu. Kan tadi kembali kepada Al-Baqarah 185. Quran ini sebagai apa? Furqan. Pembeda. Dan salah satunya kita nggak boleh menyerupai secara fisik. Fisik itu apa? Secara fisik apa? Yang jelas tampak pemimpin misalnya. Atau di breakdown lagi, ngapunten sangat. Kalau masa yang lalu semoga dimaafkanlah karena ketidaktahuan orang-orang tua kita. Dan ya karena tidak tahu orang tua kita kan dikasih uzur. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surah Asy-Syura ayat 31, wa ya'fu an katsir. Dan Allah telah memberikan maaf begitu banyak. Yakni apa? Lazim di kota Semarang zaman tahun 90-80 orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah non muslim. Betul apa enggak? Betapa bangganya di Karangturi, Karangpanas enggak ada ya? Karangturi, Sedes, betul enggak? Kalau yang terdekat Banyumanik, Don Bosco, Domiko Savio, Loyola,
Apa meneh? Banyak kan? Iya kan? Kalau tahu mazhab Syafi'i, wah ini paling kencang nih Syafi'i. Karena saya dapat ini sejak dari madrasah ibtidaiyah gitu coba. Dan kami ketika di Medan, gesekan kami dengan orang Nasrani itu kenceng. Maksudnya bukan kenceng ya, gesekan itu sering. Gesekan itu maksudnya sering bermuamalah. Tapi kita fine-fine aja itu zaman saya dulu loh ya. Nggak tahu zaman si abang. Sama mungkin. Fine-fine aja. Teman saya ke gereja, ya saya ke masjid. Ketika saya bertamu ke rumah dia nggak mau tuh nyiapkan makanan dari dapur emaknya. Kau kan nggak boleh makan dari rumahku. Ku belikan nasi padang buat kau ya. Enak kali lah tuh kan. Saling menghormati gitu loh. Ini sekarang ada orang-orang nggak tahu tujuannya apa, memecah belah anak bangsa, seakan-akan non muslim sama muslim itu diadu. Biyen ki ingat saya itu orang kafir sama kita, non muslim itu biasa aja gitu. Nggak ada itu. Mereka ke gereja, kita ke masjid menghargai itu. Dulu loh zaman saya masih kecil, zamannya SD, SMP, SMA, santuy aja itu. Santuy aja. Bahkan saya masih ingat ketika saya nih ya alhamdulillah saya juga bingung kok bisa masuk kelas IPA dulu ya, saya juga bingung itu. Padahal nggak ada bakat jadi orang IPA kayaknya. Kelas favorit lagi pula, aduh subhanallah ya. Malah tadinya kok jadi dai gitu. Ya mungkin kalau nggak belajar IPA nggak ngerti pola pikirnya orang-orang IPA gitu. Nah coba bayangkan nih di kelas itu negeri di Medan ya. Di kelas itu banyak muslim ada non muslim. Gurunya killer. Ya, guru matematika saya, fisika saya, waduh batak-batak semuanya. Ya. Nah, tapi orang itu ngerti, teman-teman tuh ngerti. Kalau udah boring gitu ya, izin ke masjid musola, sholat duha. Alasannya, sholatnya sebentar, duduknya sengsui, duduknya yang lama. Tapi teman-teman yang non muslim ini mereka santuy, nggak kemudian resek gitu loh. Tahu, ntar gantian, itu kamu ke rumah mandi ya, gitu. Nggak, sekarang, waduh, kayak apa is? Buzzer-buzzernya terlalu banyak. Ya, buzzer apa buzzer? Ya. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Lah ini maksudnya kembali ke dalam kasus, tidak boleh ya, harusnya seseorang itu muslim menitipkan anaknya itu ke sekolah-sekolah yang memang khusus di sana beragama selain muslim. Kalau sekolah negeri masih mending gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kalau seperti sekolah-sekolah yang di Semarang nggak apa-apa saya sebut aja. Kalau dulu kan tahun 90-an itu ngehits banget kan. Anak-anak Semarang sekolah di situ kan. Karangturi, Loyola, terus Don Bosco, Domikio Savio yang di Pemuda itu kan sekolah favorit itu. Ya kan? Ibu juga sama Bu Dokter. Malah satu kebanggaan bagi seorang tua kalau anaknya disekolahkan di sekolah begitu. Tahun 80-an kayak gitu-gitu kan. Tapi setelah muncul itu sekolah Islam yang pertama kali Isriati, Nasimah, muncul nanti Hidayatullah, muncul nanti Al-Azhar, udah mulai mereka kehilangan siswa. Itu mulai tahun 2000-an itu sudah mulai kehilangan murid mereka. Karena muslim dengan sendiri digiring sama Allah sekolah Islam wis. Habis itu tiba-tiba banyak sekolah-sekolah sunnah tahun 90-an tuh ada sekolah-sekolah Islam tahun 97 tuh Nurus Sunnah sudah ada. Nanti sekolah-sekolah Islam udah mulai bermunculan. Tapi kan tetap ini menjadi favorit sekolah-sekolah ini, ya kan? Lah, semoga orang tua kita dimaafkan. Amin Allahumma. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya. Kalau di Pekalongan masih rono. Pekalongan tuh mending kamu ning madrasah, Madin. Madin, Jumat libur ya toh. Ya, Jumat libur, itu hari libur nasionalnya Kota Pekalongan itu. Sarungan kemana-mana, wis biasa. Kota santri sebenarnya itu sebenarnya bukan kota batik menurut saya Pekalongan itu, kota santri nek sakjane. Nek menurut saya itu malah lebih nyantri Pekalongan dibandingkan kota yang lain ya, karena kemana-mana masih pakai sarung cuma. Nek sepeda yo sarungan. Itu nih Pekalongan tuh masih sepedaan loh, gowesan loh gue. Tenanan tuh, kemarin saya sama teman golek sepeda tekan Pekalongan, yang naik sepeda tuh siakeh. Neng masjid, ya sarungan, pakai songkok hitam kayak gini, masya Allah. Ini sudah milenial tapi ambunya tradisional, Pekalongan. Suka sama orang Pekalongan golek. Ya ini contoh. Artinya jamaah Allah nggak boleh
Ini ya, masalah ini kan PR besar di kota-kota besar ya. PR besar di kota-kota besar. Khususnya Semarang. Kalau di Medan ada juga kayaknya. Tapi enggak, orang-orang Medan itu ada namanya Sekolah Harapan di sana. Itu sekolah Islam terbesar di kota Medan setahu saya ya Bang ya. Di Harapan sana. Itu sekolah besar, itu sekolah Islam sudah lama itu. Memang yang masuk di sana tuh ya orang-orang tajir lah. Gitu ya. Ya kalau di sini kan dulu pesonanya begitu. Nah ini harusnya nggak boleh ya. Jadi bukan hanya pemimpin, meletakkan anak untuk berguru dengan seorang guru yang non muslim itu nggak boleh dalam Islam. Sebagaimana mana mungkin mereka mau meletakkan anaknya di sekolah Islam? Mana mau? Ya kan nggak mau kan? Nggak mau. Tetapi kenapa orang muslim didorong-dorong sekolah wae ropo neng kono? Lah coba kono lah kon sekolah muslim yang gini. Jajal lo. Gelem apa ora? Ora gelem mesti. Ya kadang-kadang itu berpikirnya terbalik kok. Kok dilarang-larang sekolahnya Mas ke sekolah ini yayasan ini Nasrani atau Katolik? Loh sekarang saya mau tanya, ente ngelarang nggak anak ente itu ngekolahkannya di tempat kami muslim? Pasti dilarang. Loh kenapa kami yang ditekan? Paham nggak maksud saya? Justru kita yang mayoritas di negeri itu sangat toleransi gitu loh. Contoh nih, ini yang saya nggak suka ya. Harusnya orang muslim itu menghargai orang-orang yang merayakan hari rayanya. Kita hargai. Dan yang luar biasanya orang muslim suruh menghargai orang non muslim ketika Ramadan. Kan lucu lagi. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Di hajatnya kita disuruh menghargai, tapi di hajatnya dia kita suruh menghargai. Lah kapan dia menghargai kita? Saya mau tanya. Paham nggak maksud saya? Ini kan oknum ini yang ingin memecah belah anak bangsa. Sadar atau enggak lo? Hati-hati. Makanya enggak usah ikut frekuensi mana-mana. Pokoknya nih kalau ada gesekan mau dibenturkan muslim dengan Nasrani, mesti ono iki sing proyek gede iki. Wong kita santuy-santuy aja, enggak ada ceritanya tahun zamannya Pak Soeharto itu gereja dibom itu kan ono jamaah. Enggak ada ceritanya setahu saya. Jangankan mau bom gereja, wong ono preman aja besok kena Petrus kok. Zaman dulu ono sing sok gaya-gaya, tiba-tiba mayatnya di perempatan jalan. Dibuang ke semak-semak. Ya kan zaman dulu, enak zamanku toh. Enak zamanku. Ra ono ceritanya mau ngebom gereja ki, ra ono ceritanya jamaah. Lu kepikiran enggak kita dulu jadi guru agama kita untuk ganggu rumah ibadah orang lain? Enggak kan? Wong masuk aja kita dilarang, opo meneh ngebom itu kan bingung saya itu pikiran dari siapa gitu loh. Dan itu setelah reformasi itu makanya nih reformasi ini akibat berontak nih, akibat demonstrasi itu jadi kayak gini. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah itu mengharamkan demonstrasi? Tuh jadinya kayak gini gitu. Anak bangsa tuh diginiin. Paham ya jamaah? Paham? Nggak ada ceritanya dulu seorang dai muslim masuk ke rumah ibadah orang lain, kan nggak ada zamannya Pak Soeharto, ada nggak? Nggak ada setahu saya. Saling menghargai. Lakum dinukum, saiki enggak, sengojo. Bingung saya itu. Ki mesti ono sing membuat geger negara meneh iki. Betul apa enggak? Nah, makanya kita harus banyak doain pemerintah kita, terutama untuk Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin, kita doakan. Biar fine aja diberi pertolongan sama Allah ngurusin negara ini gitu loh. PR kita ini sudah banyak, utangnya banyak, masalahnya banyak, diributi masalah receh lagi. Jangan terpancing ya. Berarti pemimpin nggak boleh, guru nggak boleh. Apa meneh milih kekasih hidup. Nah, saya mau tanya, milih pemimpin bangsa jelas kan nggak? Memilih pemimpin jelas nggak boleh. Jadikan guru buat anak kita nggak boleh. Kan itu bertasabuh namanya. Kira-kira milih pasangan hidup boleh nggak? Ya lebih nggak boleh. Ustadz kan ada dalil bolehnya seorang laki-laki menikahi wanita ahli kitab. Tak takonono. Wanita ahlul kitab saya ngendi? Ahli kitab, wanita ahli kitab hari ini siapa saya mau tanya? Saya mau tanya ahli kitab itu yang sekarang itu siapa? Ya ahli kitab beneran loh ya, yang betul-betul menguasai Taurat yang asli dan Injil yang asli. Kan nggak ada. Saya soalnya pernah ditanya di kajian online, Ustaz bagaimana kalau misalnya menikah? Tak kasih tahu, emang boleh nggak Ustaz seorang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, wanita muslim menikahi laki-laki ahli kitab? Kalau wanita muslim ahli kitab nggak ada, yang ada laki-laki menikahi wanita ahli kitab. Bagaimana? Saya tanya balik, emang ada hari ini wanita ahli kitab? Wes, yang kedua kalau memang ada, emang stoknya muslimah tuh kurang apa be?
Wakeh temen. Nek seandainya saya mau, mungkin saya nambah meneh kan. Saking akeh stok wanita muslimah, urung ono sing nikahi. Betul nggak Mas Basir? Ya kan cuman nanya Mas Basir aja. Berat kalau ASN mah berat. Pak Saiful sama Mas Basir berat. Kalau PLN gimana? Nyala ya? Oh nyala ya, berarti boleh ya? Boleh, yang penting nyala. Jangan, belum ada ilmunya ojo. Mungkin ngaji sama saya nggak ngelarang ya. Saya nggak ngelarang, tapi sebaiknya jangan. Nggak punya kemampuan, janganlah. Bahasa kasar, uangnya sudah punya Ustadz, ilmu udah punya. Saya mau tanya, power ente di dalam kamar gimana? Kekuatan di atas ranjang gimana? Ini dengan bojo siji si loyo koyo ngono mau dua. Ini dolim nih, nggak boleh. Ya, paham ya? Tiap hari makan kambing, apa nggak bosan makan kambing? Ya? Coba cari uzur lah. Maksud saya gini, ini ingin bukan mencari supaya ibu-ibu senang sama saya, bukan. Tenang Bu. Pokoknya soal dia kalau mau poligami sampai sekarang ya nggak poligami, tenang aja. Maksud saya begini, kok ada orang alasannya memilih pasangan hidup itu orang ahli kitab. Emang stoknya wanita muslimah itu kurang apa piye? Tak takonono gitu. Ini biodata yang masuk ke saya itu bukan buat saya loh ya. Buat dicarikan suaminya itu gimana Mas? Wanira. Ini banyak, ada yang hafidhoh. Coba. Bahkan saya ditawari buat diri saya juga itu aneh ya. Usia 38, 39 sudah mapan Ustadz, sudah sugih belegedu lah. Dia manajer di suatu BUMN. Lah terus maksudnya gimana Pak? Yang dia cari ya kayak Ustadz. Waduh repot. Ini kalau saya mikir syahwat gini, embat ngono toh. Tapi kan saya nggak semudah itu gitu. Paham ya? Saat ini dan akan datang gitu. Ya kan wanita muslimah banyak. Betul apa enggak? Banyak banget. Sementara laki-laki yang salih sangat sedikit. Betul apa enggak? Laki-laki yang salih, yang betul-betul salih loh, berbakti sama orang tua, menuntut ilmu, ini lebih sedikit lagi. Di sini paling cuma ada dua, satu dua. Belum Mas? Ada dua. Stok saya banyak, Anak dokter Saiful aja dua itu, yang calon dokter spesialis sama anak nomor 2. Tenang dok, insya Allah nanti bisa kita cari dok. Mau yang hafidhoh ada, gitu. Lah kan banyak wanitanya. Lu kok bisa-bisanya mirip wanita non muslim sih? Kok bingung? Kurang. Pekalongan akeh. Pekalongan wae Mas Basir wae lah. Banyak santri tahfidzul Quran di sana. Tak duduke tempatnya saya hafal loh. Dekat Buaran sana tuh. Mana akeh neng kono. Semarang wae akeh kok. Golek kok non muslim, mumet saya itu. Paham maksud saya? Ini enggak boleh. Nah, terus wanita muslimah mencari laki-laki atau pasangan yang non muslim ahlul kitab. Loh, emang laki-laki muslim enggak ada? Stok kami lebih banyak Ustaz. Perempuan muslimah lebih banyak. Saya takut enggak nikah, enggak apa-apalah saya. Loh, aneh ini. Ya kalau ente mau memantaskan diri menjadi seorang mendapatkan seorang suami yang solih, jadilah wanita solihah, kan begitu. Jangan bermimpi ingin dapat suami sekelas Rasulullah Muhammad SAW. Lah ente udah jadi ibunda Aisyah belum? Paham ya? Bapak, mas juga jangan bermimpi saya kepengen dapat istri seperti ibunda Khadijah, sugih, cantik, berkorban segala-galanya. Tak takonono balik. Ente sudah kayak Nabi Muhammad atau burung? Artinya kan frekuensinya harus disamakan. Nanti ada dalilnya kan, laki-laki baik buat perempuan baik, gitu kan? Laki-laki taat buat perempuan taat, kan begitu. Faham ini ya? Berarti jelas pemimpin, guru, apa lagi? Pasangan hidup. Ini namanya nggak boleh menyerupai. Saya mau tanya, pasangan hidup itu sangat kental nggak untuk memberikan influence? Pasangan hidup itu sangat kental nggak memberikan influence? Kental kan? Iya. Nah ini harus kita pahami. Kemudian jamin melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga ada lagi penjelasan berikutnya. Coba nih satu hadis saja penjelasannya banyak. Saya jam berapa sih? Jam 11 ya? Hah? Iya, sampai jam berapa? Sampai zuhur? Hah? Begitu? Sampai buka puasa?
Enak kali kau ya. Nanti anak ngomong antum udah tidur gitu pada tuh. Ini bercanda, ini orang Medan, enak kali kau ya. Itu keluar bahasa Medannya itu. Kayaknya Dr. Saiful kalau pulang itu kangen kali itu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Apalagi ketemu sama Pak Dinar. Pak Dinar udah jadi orang Medan dia sekarang ya. Mau balik ke Jawa dia. Wah, Pak Dinar ini udah lupa dia sama orang BSB dia. Lupa dia. Semoga dia dijaga sama Allah. Nanti kalau dia nonton, semoga engkau dijaga Pak Dinar. Kami kangen sama antum. Nih antum suge, undanglah kami ke Medan ya. Kau gratis kan ongkos kita ke sana nanti insya Allah. Taib, yang berikutnya jamaah. Yang berikutnya ternyata ja'a fil Qur'ani ayatin katsiratin tadamna an-nahyi 'ani ta'atil kuffari wa tab'iyatihim wa tahdhiri minhum wa dzakara ba'da khisaluhum allati tanfirul mu'minina minhum. Ternyata bukan hanya kepada pemimpinnya, bukan kepada guru juga repot kan. Pasangan hidup. Tetapi kata Syekh di sini, telah datang begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Telah datang begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang melarang seorang mukmin itu untuk taat kepada orang kafir dan mengikuti mereka. Banyak banget. Wa tahdhiri minhum, dan juga peringatan akan mereka gitu. Banyak banget. Misalnya dalilnya surah Ali Imran ayat 100. Surah Ali Imran ayat 100. Ya. Surah keberapa? Surah ketiga ayat 100. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, jikalau kamu mengikuti sebagian orang-orang yang diberi kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, jikalau kamu itu mengikuti taat kepada sebagian orang-orang yang diberikan kitab, berarti selain kita, niscaya mereka akan yaruddukum, mengembalikan kamu itu, ya, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan mengembalikan kamu itu menjadi orang kafir setelah beriman. Yang ngomong Allah loh, bukan saya loh. Dan itu zaman itu masih ada nabi loh. Nabi itu pesan intuti'u, kan, jikalau kamu itu intuti'i fariqam minal ladzina utul kitab, jikalau kamu itu kok mengikuti ahlul kitab yang mereka diberikan kitab atas mereka, kamu ikuti, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kamu itu akan dikembalikan mereka kepada kekafiran setelah beriman. Faham jemaah? Itu ada nabi loh. Berarti kan kita nggak boleh. Banyak banget dalilnya. Berarti dalam urusan apa ini? Ibadah. Kemudian dalam firman Allah dalam surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat ke-18. Nanti kalau saya salah menerjemahkan tolong dibenarkan ya. Kalau saya salah menerjemahkannya tolong saya dibenarkan. Karena saya juga manusia biasa. Surah Al-Jathiyah ayat 18, ketemu? Wa qala ta'ala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Benar enggak ayatnya? Thumma ja'alnaka, kemudian engkau dijadikan 'ala syari'atin, di atas syariat ini, minal amri, di atas perintah, fattabi'ha, maka ikutilah atasnya. Kemudian kamu di sini Nabi Muhammad ya kayaknya ya. Muhammad kan di situ kan? Iya. Nabi Muhammad kan? Tsumma ja'alnaka, kemudian wahai Muhammad dijadikan bagi kamu atasnya ini syariat. Syariat itu apa? Aturan, perundang-undangan, minal amri, dari perintah Allah, fattabi'ha, maka ikutilah perintah tersebut. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, namun jangan kamu mengikuti yakni syahwatmu, dan janganlah kamu mengikuti ahwa alladziina la ya'lamun, mengikuti syahwat, hawa nafsu yang mereka itu orang-orang yang tidak pernah tahu, nggak ngerti gitu.
Sekarang saya mau tanya, yang lebih tahu Islam itu Yahudi Nasrani atau Islam Muslim itu sendiri? Lah jangan ikuti mereka. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsumu, jangan kamu ikuti. Hawa nafsumu tuh jangan ngikutin mereka gitu. Kenapa? Karena nanti kata Nabi SAW, shibran bi shibrin, ya, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, kamu akan mengikuti mereka sampai ke lubang biawak sekalipun. Nggak boleh. Faham ini ya? Secara zahir nggak boleh. Sekarang gini, maaf ini, ada salah satu di Semarang, salah satu supermarket cukup besar di kota Semarang. Saya udah bahas apa belum? Saya nggak sebut brandnya lah. Itu nggak boleh karyawan itu mengenakan hijab. Sampai sekarang nggak boleh, nggak boleh. Padahal karena butuh pekerjaan loh jamaah. Karena mereka butuh pekerjaan. Dari rumah mereka pakai hijab, tapi tekan kono harus lepas hijabnya. Paham ini? Paham ya? Dan kalau hari-hari Natal itu mereka kadang-kadang harus dipaksa untuk memakai tanda-tanda perayaan mereka. Lah sementara kalau kita nih orang Muslim, ya kan, nggak pernah itu mewajibkan mereka harus pakai jilbab, kan nggak pernah. Sedangkan satu lagi perusahaan yang sama nggak pernah tuh yang non Muslim kamu harus pakai jilbab, kan nggak ada. Justru mereka sendiri kalau ada acara buka puasa mereka malah pakai kerudung, gitu. Kita nggak nyuruh mereka malah pakai kerudung dewe. Contoh di BUMN, misalnya saya ngisi di Telkom atau di mana gitu, atau di PLN. Yang non Muslim wanitanya malah sengaja bawa kerudung gitu dipakai gini. Padahal kita nggak nyuruh dia. Kita kan nggak nyuruh dia, dia malah mau datang, masya Allah kan. Kita kan nggak nyuruh ikut pengajian bareng-bareng. Kita nggak nyuruh dia kan. Faham maksud saya? Faham nggak maksud saya? Nah, ini kan identitas seperti ini secara zahir itu nggak boleh kita nyerupain mereka. Tapi perusahaan yang saya bilang supermarket ini makso gitu. Ini sebenarnya bisa kita adukan ini, karena ini melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan itu adalah butir-butir yang ada Pancasila, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kurang nasionalis apa nih guru antum? Ini ideologi kebangsaan Pancasila ini. Jangan dikira ini nggak suka Pancasila, ini karena warga negara Indonesia gitu loh. Paham maksud saya? Tapi kan karena saya nggak mau ributin aja itu. Ya wong muslimnya dewe gelem, nanti kan dijawabnya wong dekne gelem kok. Ya wis nek ngono ya aku mau piye jawabnya. Tapi kalau misalnya Anda punya perusahaan yang daftar non muslim karena memang butuh skillnya, diterima nggak? Diterima. Apakah suruh habis itu kamu besok harus pakai jilbab? Enggak toh? Enggak itu. Paham nggak ini maksud saya? Nah, kita kan nggak boleh, dan Islam melarang dalam surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama ini. Paham ini ya? Wanita muslimah nggak mau pakai hijab silakan, nggak mau pakai, kita nggak boleh maksa. Kita hanya nyerukan. Syukur-syukur make, kalau enggak ya urusanmu sendiri-sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, kebaikan itu buat kamu. Jikalau kamu bermaksiat, maksiat itu buat kamu. Kami hanya menyeru. Mau pakai hijab nutup aurat silakan. Enggak ya silakan. Lu yang sesama muslim aja kita nggak maksa, apalagi non muslim. Berarti kira-kira yang paling Pancasilais siapa? Siapa paling Pancasilais? Muslim ya, ya kan? Iya. Makanya memang harus jadi pemimpin bangsa itu orang muslim. Saya doakan bisa jadi nanti Mas Bashir ini calon wali kota kita atau calon kepala dinas di provinsi, ya kita doain yang baik-baik lah, ya kan? Kalau Dr. Saiful pernah menjabat di Rumah Sakit Tugu, sekarang gantian dong. Nanti Mas Bashir jadi apa gitu, Mas Endar jadi Menteri Perekonomian dan Pariwisata misalnya gitu, yakni Mas Airo menjadi Menteri BUMN. Loh, harus ada dong orang-orang yang solih menjadi pemimpin bangsa. Mau gimana? Dan itu keluar dari madrasah ini. Ya. Iya, Ustadz jangan seudon dulu lah, didoain Ustadz kok. Mana tahu kan? Iya kan? Ya. Kalau Allah udah jenuh lihat suatu bangsa ini kok rusak kabeh, kan diganti sama Allah kabeh. Ya kan? Nah, nanti muncul kita gitu loh. Ustadz jadi menteri agama ora gelem. Masa aku jadi menteri agama? Ya, Dewan Penasihat Pak Presiden loh. Gitu. Mau menteri agama. Menteri agama biar liane wae, Dewan Penasihat aja. Kalau di Pekalongan ada Bib Lutfi toh, Dewan Penasihat. Dan sekarang Bib Solah ya, bukan Habib. Solahuddin aja kan gitu. Gitu jemaah. Paham enggak ini? Berarti boleh enggak kita ini mengikuti hawa nafsu kita kepada mereka? Enggak boleh. Enggak boleh.
Lalu apalagi yang nggak boleh? Kalau tadi keyakinan, agama jelas, pakaian. Sekarang ada lagi dalilnya ternyata jamaah. Secara pakaian pun nggak boleh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khususnya wanita ini. Wanita nggak boleh. Ya. Inna hadhi, Nabi SAW mengatakan, saya ulangin di sini saya bacakan. Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala dia berkata, ra'a Rasulullah SAW ala thawbaini ma'sarafaini. Faqala in hadhi siyabul kufari fala talbasuha. Jadi di sini kurang lebih demikian dari Amr bin Al-As, dia berkata Rasulullah SAW itu melihat kepadaku. Jadi ra'a Rasulullah SAW alayya thawbaini ma'sarafaini. Musarafaini ya. Jadi Amr bin Al-As itu memakai pakaian. Rasulullah melihat Amr bin Al-As memakai pakaian dan Rasulullah mengomentari Amr bin Al-As, inna hadhi thiyabul kufar, ini pakaiannya orang kafir, fala talbasuha, kamu jangan pakai pakaian ini. Tuh nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya pakaiannya apa ini? Pakaiannya wanita non muslim kan banyak. Yang dulu mungkin sebagian mbak-mbak di atau ibu ini dulu sebelum dapat hidayah memakai itu. Ya semoga diampuni dosa-dosanya. Ya karena nggak tahu kan, ya diampuni gitu. Ya nggak apa-apa. Termasuk maaf itu, nggak apa-apa ya, saya sebut ya, nggak apa-apa ya. Soal ini supaya mengurangi tersiksanya seorang wanita memakai hak tinggi. Hak tinggi apa? Bahasa apa? Sepatu apa namanya? Apa Pak? High. Wah itu kok nggak bisa ngomong dari dulu Pak. Hak tinggi welas. Alhamdulillah. Mungkin nggak ridho lisan saya nih. Itu kan coba, ibu kan tersiksa nggak bu jalan pakai gini? Tersiksa, ngapain? Itu kan bukan pakaiannya orang muslim. Dan maaf ya, secara fisikly itu kan menjadikan bokong itu lebih mundur ke belakang gitu. Betul apa enggak? Lah, supaya apa? Supaya nonjol gitu. Lebih apa? Lebih tinggi. Ya, kalau laki-laki yang beriman tuh sukanya bukan karena kamu tinggi, tapi karena kamu sopan kan gitu. Karena kamu nyaman, ngomongnya nyambung. Enggak hanya perempuan yang suka laki-laki nyaman, laki-laki juga suka wanita yang nyaman. Kalau ngomong itu nyaman, gitu, ya kan? Cantik itu mah relatif, tapi kalau nyaman itu nggak ada duanya gitu. Ya Mas Bashir ya, paham? Pokoknya Mas Bashir aja ini. Rising starnya boleh ya. Paham ini? Nggak boleh. Terus zaman dulu apa lagi? Wanita pakai celana Levi's. Ini nggak boleh. Ya udah zaman dulu ya sudah diampuni dosa-dosanya. Jangan diulang, nggak boleh itu. Kenapa? Itu membentuk. Dan itu nggak sehat. Tanya Bu Dokter. Sehat nggak Bu Dokter? Bu Dokter kan nggak sehat. Nggak sehat. Oh mana nggak boleh. Ya. Terus banyak lah yang nggak boleh. Nggak boleh diserupai juga. Nggak enak kan wanita kalau pakai sepatu yang casual, sepatu yang Skechers gitu. Kan enak gitu. Maka jadi wanita yang agak tomboy itu rodok mending daripada wanita yang terlalu feminin kan begitu ya. Melenggak-melenggok begitu ya. Karena setahu saya kalau wanita tomboy itu kalau sudah mencinta itu luar biasa. Susah lepas. Alhamdulillah. Dulu. Paham ya? Nah ini ibu-ibu nggak boleh ya. Sekarang udah jadi wanita muslim udah ngaji nggak boleh itu menyerupai, nggak boleh. Pakaian-pakaian itu nggak boleh. Apalagi sekarang tuh saya lucu ya. Anak-anak sekarang tuh gara-gara tren seseorang artis, ya itu serbet taplak meja itu dipakai ke kepala diputar-putar jadi cuman serbet sak panjang ini, serbet bahasa saya. Taruh neng kene terus diputar neng kene. Set. Subhanallah. Iki opo fenomena meneh iki? Aneh-aneh ae. Ya. Ini tradisinya sapa ini? Kalah dengan wanita-wanita Katolik Ortodok. Yang mereka itu pakai hijab. Wanita-wanita Katolik Ortodok itu yang taat itu yang mereka pakai hijab, pakai jilbab. Kadang-kadang mumet juga saya itu. Wanita-wanita ahli kitabnya Yahudi di Tel Aviv sana itu pakai cadar malah. Juga lucu, saya juga kadang-kadang mumet ini. Gitu ya. Jadi ya nanti buat mas yang bujang, pilihlah calon istri yang dia menyembunyikan perhiasannya yang hanya diperuntukkan buat kamu. Diperuntukkan hanya buat kamu, bukan buat laki-laki yang lain gitu. Cari yang begitu. Ini perhiasan hanya kamu yang lihat, ya Mas ya. Jojo jelek sih udah dibuka, rugi, wis dideloki wong kok. Ya itu yang sekarang lah ya, masa lalu diampuni insyaallah dosa-dosa.
Ya kan udah taubat diampuni, jadi nggak usah dibahas. Foto-foto yang lalu-lalu nggak usah dipajang lagi di ruang tamu, malu lah. Simpannya di album, nggak perlu dipajang-pajang. Ya, yang glowing zaman dulu itu ya, yang rambutnya warna hijau toska, biru toska, apa nggak usah lah gitu. Ini ono loh ya, nggak boleh. Langsung Airu bayangin hijau toska kok ya opo rambut merah, kuning itu nggak usah. Nggak boleh ya pakaian orang kafir. Juga ikhwan nggak boleh. Laki-laki juga nggak boleh meniru pakaiannya orang-orang kafir. Sedang Ammar bin Al-As itu ya ditegur oleh Nabi, jangan dipakai, jangan digunakan ini untuk pakaiannya. Apa itu? Ya kita kalau pakai Nusantara ini oke sudah sebenarnya. Sarungan, makanya saya sarungan, batik, enak. Ini pakaian tradisional yang sangat sopan santun. Anak ini sampai ke tanah suci pakai batik, sarung, pakai pecis, ketahuan ini. Indonesia. Sampai dipegang, ya halal, la halal, enak ente, halal diambil ini, hilang gantengku nanti kan ya, halal, ya halal, taib, kuais, la, haram saya bilang, mamnu ada, enak aja halal, nanti halal diambil dia nih pecis, nih halal dia diambil ini saya, terus saya nggak pakai baju, enak aja gitu. Ya kan kalau ke tanah suci ya nggak harus pakai jubah juga terus kan, ya pakai jubah batik. Ya kan pakai sarung kayak gini kan apik alus sunnah Nusantara gitu dong. Iya ya kan, iya ya kan harus kadang-kadang pakai jubah, kadang-kadang pakai batik kan menyesuaikan gitu. Saya pakai jubah aja pecisnya ya ini kok songkok hitam kok, nggak saya ketahuan Indonesia. Indonesia kan ketika komunikasi, naam ya Syekh, masya Allah gitu baru ngomong lah kan. Udah lihat dari pecisnya udah ketahuan orang Indonesia, apalagi pendeknya orang Indonesia kan jelas. 160 pendek kan ya udah, 160 orang Indonesia banget. Tapi kalau Bashir kan beda, rodok 170 beda. Rising star ya. Kemudian jamin makan oleh Allah. Di sini ada hadis lagi terakhir, saya perform lagi nih. Dari sahabat an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala atas keduanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalaful musyrikin afal syawrabi wa arkhwal lahyi. Ya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini, ya, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik, ya. Selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik, yakni dengan memotong, dengan merapikan itu yang namanya kumis dan membiarkan panjang itu lahyinnya, yakni jenggotnya. Saya ulangin ya nih, kita lihat di sini dalilnya. Saya mengecek lagi dari jalur yang lainnya, coba nih. Gitu. Nah, Nabi mengatakan ahfu dalam riwayat yang lain, kalau ini dari Abdullah bin Umar banyak jalur ternyata. Ya, Nabi mengatakan yakni dalam hadis ini ahfu syawarib wa aful lihya. Ya, maknanya apa? Selisilah orang musyrik dengan apa? Engkau memotong kumismu, merapikan kumismu dan membiarkan jenggotmu. Ini buat laki-laki bukan buat perempuan. Perempuan mau jenggotan medeni malah. Ya. Jadi dirapikan itu nggak harus dicukur. Kalau saya lebih suka dicukur ya, boleh dipotong itu. Jangan malah maaf kumisnya itu sampai nutupin mulut. Aduh subhanallah, itu kasihan bujuni tuh. Wong ini kalau udah tumbuh kayak gini aja, kalau pas lagi mencium anak kita, cium anak, tuh geli bi, gitu, cium. Ada saatnya dicukur, gitu ya. Ya. Jadi memang ini sunnah, dan ini dilakukan Fadilatul Syekh, masyayikh kita, Fadilatul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, jenggotan. Lihat itu Fadilatul Syekh yani Al-Alamah Maimun Zubair dan anaknya Gus Najih. Kiai Haji Gus Najih itu wah jenggotnya kalah aku malah. Koyok si Endar malah, kalau Mas Endar, tapi wis ubanan malah. Gus Najih itu malah jenggotannya dawa. Itu orang alim sekarang itu, ahli itu jago kitab itu Gus Najih itu.
Nah itu luar biasa, kayak Pak Agus barang kayak ngono. Tapi udah apa jenengan niku sudah ubanan dan dia ada kumisnya, kumis itu dirapikan. Baguslah. Ini kan jelas supaya apa? Khalaful musyrikin, menyelisih orang musyrik. Tapi jangan kemudian yang enggak begitu langsung dikatakan kamu menyamai orang musyrik. Ya jangan gitu juga gitu. Contoh polisi dan TNI. Ya, itu sampai ada polisi, Ustadz saya mau jenggotan Ustadz. Ini propam lagi kan coba. Gimana Ustadz? Ya antumnya jangan melanggar peraturan. Antum berada di kepolisian atau korps kepolisian atau TNI itu lebih diutamakan dibandingkan antum menjalankan sunnah Nabi SAW. Udah cukur aja jenggotnya nggak apa-apa. Paham ya? Cukur aja nggak apa-apa. Nah, tapi selama pandemi kayak gini dia pakai masker orak ketoknya mah. Maskernya kan dua. Jadi masker dua ini, hitung ini. Tapi ini rahasia ya. Ini kan orak ketok si jine yang logo nih. Ternyata dibuka jenggotan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dia masa pandemi ini malah bersyukur bisa memelihara jenggot. Alhamdulillah. Tapi memang lihat sekarang, stylenya sekarang kan rata-rata kan, ya kan, cakep gitu loh. Tapi kan ndak iso ya ojo dipaksa gitu. Pakai apa minyak kemiri, pakai lidah buaya, pakai minyak sinyong-nyong ora iso-iso. Ya sudah, nikmati aja. Ya segini yang nggak dikasih ini aja coba. Kalah sama Endar ini belasan tahun ini cuma dikasih begini. Alhamdulillah. Mas Basir aja udah lebih panjang pada saya mungkin. Iki we ndak entu belasan tahun jam. Alhamdulillah. Ya, di PLN dilarang nggak Mas Heru? Enggak, bebas ya PLN. Kayaknya di ASN juga nggak apa-apa kayaknya. Ada murid saya itu di Pemkot itu jenggotan breon nggak apa-apa itu. Karena kan ditunjukkan tuh rapi. Yang penting rapi kinerjanya oke, nggak diprotes nanti insya Allah. Tapi kalau udah tampilannya sunnah, kerjanya nggak beres, iki nanti jadinya sasaran. Wong jenggotan nih loh, ora tahu beres kerjanya kan, salahin kita kan. Makanya yang sudah ngaji tampilannya harus oke, kerjanya juga harus oke. Gitu ya. Mungkin ini dulu jamaah. Itu secara fisik aja, secara perform ya. Selebihnya kita nggak boleh. Selebihnya kita nggak boleh menjustifikasi kamu berarti sama dengan orang kafir, nggak boleh ya. Jadi lebih kepada zohir saja. Lebih dari itu nggak boleh. Ya berarti selebih itu kita boleh nggak menyamai orang kafir? Boleh. Punya kendaraan bagus boleh? Boleh. Sampai ada ungkapan jangan beli itu barang-barang miliknya Apple karena akan ini milik orang kafir gini. Ini kok kerdil banget pikirannya. Nggak boleh gitu. Ini kan mendukung LGBT. Loh kita jual beli udah putus apa hubungannya? Ini kita nggak boleh tasyabuh memiliki iPhone. Ini bodoh lagi gitu. Dia nggak ngerti makna menyerupai. Lah kalau kita beli barang mereka boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh banget dong. Rata-rata mungkinnya teknologi hari ini mereka hari ini kan ya. Nggak apa-apa miliki barang-barang. Beli putus kok. Ada juga haram kita yakni beli produk-produk orang kafir. Misalnya Danone apa seruan-seruan begini kan. Ini aduh. Lah terus yang beli misalnya KFC, McD atau itu kan udah beli putus kan sama mereka kan. Lah itu orang muslim yang punya loh jamaah. Nah, terus kemudian kita blokin kita embargo atau apa namanya ini di blacklist, nggak boleh begitu. Udah beli putus kok. Faham maksud saya? Kalau memang mau keluar dari kontroversi, beli aja itu produknya Korea Selatan. Malah misalnya mau sama-sama ya berarti Samsung misalnya itu. Nggak masalah beli iPhone, kan emang salahnya di mana? Berarti boleh nggak teman-teman punya merek-merek orang luar? Boleh nggak? Boleh banget. Siapa yang melarang? Nggak apa-apa. Ya. Gitu ya jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, apa gimana? Beli iPhone? Iya nggak apa-apa. Walaupun nggak apa-apa. Beli nggak apa-apa. Kalau ada uang nggak apa-apa. Ya, kalau ada. Taib mungkin ini dulu kalau ada yang mau bertanya. Hadza wallahu ta'ala. Silakan Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya.
Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Nah, tadi kalau dari sisi ibadah ya dan zahir, ini dari sisi kebiasaan belum tadi. Nah, ini kebiasaan termasuk happy birthday to you gitu ya. Nah, ini gimana kebiasaan ini? Ya maaf ya. Ibadah yang menggunakan lilin dan api itu ibadah milik siapa? Majusi dan Nasrani kan ada pakai lilin juga kan. Paham ya? Dan ini tradisi merayakan hari ulang tahun ini tradisi siapa? Saya mau tanya. Asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari mana? Hah? Eropa, ini bukan orang Indonesia, bukan orang Timur. Ya, maka kalau perayaan ulang tahun itu nggak boleh, jemaah. Di dalam Islam itu tasyabuh dengan mereka, nggak boleh. Ya maaf ya. Maaf, ini harus diterima dulu. Pertama itu, satu sisi banyak mubazirnya. Daripada, misalnya ini daripada ya, walaupun ini sebenarnya nggak harus juga gitu. Kalau dibandingkan lebih baik mana dengan kondisi dia undang orang di rumah makan apa atau di rumah dia. Zaman kita kecil kan itu diundang ulang tahun gitu kan, hidup lilin gitu kan, selamat gitu kan, nana gitu kan, sambil nyanyi tiup. Gitu misalnya gitu. Lah apa bedanya dengan mereka gitu. Nah, ini mubazir. Daripada yang kayak gitu, mending dia kalau disuruh milih, walaupun ini bukan pilihan yang ideal ya. Mending dia uangnya itu kasih aja fakir miskin. Paham maksud saya? Paham ya? Ini terima dulu ya. Satu. Jelas dari sisi perayaan kita meniru. Nggak boleh. Jelas ini milik-milik Nasraniyun, orang-orang Nasrani. Yang kedua, dan mengingatkan ulang tahunnya anggota keluarga ini juga harus diingatkan. Apapun bahasanya, happy milad ya say, barakallahu fi umrik ya. Ini tradisi yang diislamisasi, ini nggak boleh. Maaf ya, it's over. Disudahi kayak gini-gini. Ya, nggak boleh. Ustadz, tapi ini kebiasaan di keluarga kita misalnya gitu. Ya pelan-pelan, minimal saya. Wallah tuh, wallah ibu saya ketika masih hidup, ayah saya itu diucapkan di grup adik-adik itu, ini barakallah ya ayah. Saya nggak tanggapan sama sekali nggak. Saya nggak. Bagi saya setiap hari adalah merayakan orang tua saya. Bagi saya menyenangkan orang tua bukan setahun sekali. Paham? Bagi saya itu merayakan mengingat usia itu bukan harus setahun sekali. Justru kan logika sederhana. Kalau kita ini mengingat hari kelahiran kita, berarti merayakan menjelang kematian toh. Oh, tambah usia kan berarti kan jatah hidup yang berkurang. Kok malah dirayakan? Saya mau tanya. Misalnya nih hari ini ulang tahun, bukan ulang tahun ya, hari kelahirannya Mas Airo dalam Masehi. Ente itu berarti, antum itu berarti mau berkurang jatah hidupnya atau bertambah? Lah kok dirayakan? Mati kok dirayakan? Logika sederhana aja. Barakallahu fi umrik ya. Dulu kan happy milad. Happy birthday-nya ganti happy milad. Sekarang karena udah ngaji, ganti barakallahu fi umrik. Semoga barokah ya di usiamu yang kesekian. Tambah romantis ya say. Ini hadiah tercinta, aku sambut kau dengan penuh cinta. Ini apa? Enggak boleh gitu. Sudah. Gak usah dirayakan, biasa aja. Ya ini kalau kita mau tidak menyerupai ya. Ustadz saya udah terlanjur kemarin, ya sudah khalas. Kalau sudah ya sudah khalas. Besok jangan diulangi lagi. Karena apa pernah kemudian Ibunda Aisyah mengatakan barakallahu fi umrik ya Rasulullah. Sekarang usia engkau sudah 60 tahun. Rono. Imam Syafi'i mengingatkan ulang tahun anak-anaknya. Enggak ada. Bahkan kiai-kiai saya itu loh yang di tradisional. Oh, tak tahu itu namanya ngeling-ngeling ke ulang tahun gue orang ngerti. Fokus baca kitab, fokus ngaji, implementasi, itu yang benar. Memperbaiki ilmu, memperbaiki iman dan amal. Ini yang udah ngaji sini kalau udah terlanjur ditanya sama Bu Dokter, jangan diulangin ya Bu. Tapi nggak apa-apa kalau yang belum bisa nggak apa-apa. Minimal buat keluarga dulu. Kalau di keluarga besarnya Anda susah ya silahkan. Tapi di minimal Anda nih sebagai suami punya otoritas. Anda sebagai seorang istri juga punya ketaatan kepada suami. Janganlah, sudahilah kayak gini ya. Jangan baru umrik ya.
Kakak ini sudah usia 17 tahunnya, kakak nggak usah digitu-gituin, biasa saja. Dan kalau ada anak-anak kita juga nggak digituin, jangan loro hati. Beri edukasi dulu, jangan diharamkan dulu, edukasi dulu. Ini begini ya Bu ya. Baru kemudian kakak mulai besok kita jangan kayak gini lagi ya kak ya. Ini nggak baik. Doanya ibu, doanya ayah kepada kamu itu setiap saat, bukan setiap tahun sekali. Barakallah bagi kamu itu setiap saat, bukan setahun sekali. Memberikan kamu hadiah itu bukan setahun sekali. Kalau ayah dan ibu mampu atas izin Allah, setiap saat akan kuberi hadiah. Kan begitu. Mau pilih mana? Setiap saat atau setahun sekali? Hah? Coba sekarang Pak Agus pulang-pulang bawa hadiah, bukan pas ulang tahun istrinya. Pas pulang kerja bawa bunga kesukaan istrinya, bunga anggrek. Sama bakso kesukaan istri, contoh bakso sama bunga anggrek. Ini contoh loh, contoh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutup mata kamu sayang. Iya, ada apa? Coba buka. Nih hadiah buat kamu. Masya Allah. Dan gak harus, ini ulang tahunku ya. Kan aku gak ulang tahun. Nah salah lagi dia. Aku rayakan setiap hari jika aku mampu. Aku cari ini dengan naik sepeda loh Dik. Aku cari bunga anggreknya dan beli baksonya dengan sepeda Dik. Ini perjuangan. Harganya gak seberapa. Tapi perjuanganku ini. Istri langsung, Masya Allah. Hani bani sweetie. Ya Allah makin cinta. Gitu. Ya. Setiap hari gitu. Contoh Pak. Jangan nangis Pak Agus. Saya aja kasih hadiah buat istri. Memuji-muji dia setiap hari. Ada panggilan mesra saya sama istri saya. Kan gak boleh saya sampaikan di sini. Ada panggilan mesra atau hai, nah gitu. Ada panggilan dan itu nggak harus setahun sekali. Ini buat bapak-bapak, Pak Yudi, Pak Saiful yang sudah usia di atas kami harus lebih romantis sama pasangannya. Tambah romantis. Ramadan ini jadilah lelaki yang paling romantis. Zen. Gitu. Wanita juga jangan, Mas kamu kok dengerin? Ih gilanin, jangan gitu juga Bu. Suaminya mau romantis malah dibilang gilanin, gimana sih Bu? Mau romantis kok. Berilah dia kesempatan belajar. Walaupun agak-agak kagok dikit ya tak apa-apalah. Ya Pak Yudi ya. Gak biasa-biasa romantis kok tiba-tiba romantis. Ya kasihlah dia kesempatan mau belajar romantis. Iya kan? Ya Mas ya yang bujang biar langsung kebakar. Mas Airu juga wajib. Jangan tegangan tinggi terus mentang-mentang kok di PLN. Ya, tegangannya rendah lah kalau udah di rumah. Gitu ya Bu ya. Barakallahu fiik. Sama aja. Ini ulang tahun perak, emas, perunggu. Apa ini? Ngapain ulang tahun pernikahan diingat-ingat? Perunggu, perak, emas, premium, sekali priority apa? Nggak perlu kayak gitu-gitu. Justru yang harus dievaluasi, kira-kira rumah tangga kita ini sudah berjalan ini sejauh mana dalam ketaatan. Nggak harus tunggu sampai ulang tahun. Ini semakin kesini semakin taat enggak? Udah sama-sama ngaji, frekuensinya sama apa enggak? Kalau istrinya udah, suaminya belum ya kasih uzur suaminya. Doakan terus gitu. Ya kan? Gitu ya. Suaminya belum romantis, ibu ajari dia. Kadang Bu ini terus terang ya, wahai para wanita, biar kau tahu. Kadang-kadang suami ini perlu diajari romantis. Yang ngajari itu istrinya. Harus diajari. Ojo langsung dibayang ke piye caranya. Engko sik wae iki, pokoknya nanti dipikirkan sendiri. Karena ada model ini banyak laporan dari ibu-ibu ini soalnya. Istri suami saya kurang romantis Ustadz. Harusnya ketemu Ustadz Salahuddin. Ya boleh saya bilang gitu. Tapi diajari dulu supaya romantis. Diajari. Gitu ya. Mas Basir kayaknya udah terbukti kayaknya. Gitu. Kamu paham ya? Jadi harus ibu-ibu harus ajari. Ibu harus mulai. Harus dimulai. Dia dingin terus. Ya sudah terus dimulai. Ajari dia. Ibu bermanja. Laki-laki itu suka dimanja sama istri loh Bu. Jadi bukan hanya istri yang minta dimanja, laki juga suka dimanja, betul nggak Pak? Jujur ya kan? Tuh Pak Yudi paling kenceng, dengar Bu. Jadi ajari dia suka bermanja. Gitu ya Bu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Terus aku tak sholat zuhur nih gini, cepat. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh Bu, selagi saya bisa jawab insya Allah. Silakan Bu Dokter. Dalam? Waktunya yang tepat itu kapan? Karena kan kita kalau misalnya baca surat Al-Kahfi itu kan ada hadisnya kalau membaca
Yang dikatakan dukhulul lailil Jum'ah, masuknya malam Jumat itu ya setelah waktu maghrib. Iya, malam Jumat itu setelah maghrib datang. Habis sholat maghrib itu udah masuk waktu malam maghrib. Sampai sebelum subuh. Ibu kan bicara malam Jumat toh. Kalau malam Jumat berarti Kamis malam. Iya, Kamis malam. Habis maghrib itu malam Jumat. Kalau ibu nanti Jumat besoknya habis maghrib itu udah masuk malam Sabtu. Itu udah masuk Sabtu. Dalam? Oh. Kalau secara syariat, secara Islam ini hitungan waktu itu dengan Qamariyah bukan Syamsiyah. Qamariyah itu berarti datangnya waktu malam, munculnya bulan. Nah, jadi bukan seperti Syamsiyah. Syamsiyah itu matahari seperti Indonesia itu. Jadi jam 001 atau jam 0, misalnya 0001 menit itu dibilang waktu dini hari. Kan lucu. Oh, kamu tadi bangun jam berapa? Jam 2. Sholat malamnya jam berapa? Jam 2:30. Kan lucu. Kamu bangun jam 2 pagi. Ngomongnya jam 2 pagi toh. Nah, atau jam 3 pagi. Sholat malamnya jam berapa? Jam 3:30. Kan nggak nyambung. Bangunnya jam 3 pagi, sholat malamnya 3:30. Lagi kan lucu. Ya. Ini kalau kita berbicara syariat, ya masuk hari yang baru itu sebagaimana menentukan hilal 1 Ramadan dan hilal 1 Syawal. Itu berarti hari yang baru. Dalam Islam itu kalau munculnya hilal, artinya datangnya waktu maghrib, ba'da maghrib. Itu berarti hari yang baru. Ini hari apa nih? Sabtu, Ahad ya. Ahad ini nanti akan berakhir kalau sudah maghrib datang. Berarti kita sudah masuk hari Senin, masuk malam 28 kan. Maksudnya udah masuk tanggal 28 bulan 28 Ramadan, berarti malam 28. Paham ya Bu ya? Tapi kalau Masehi hitungannya kan pakai Syamsiah. Itu hitungannya hari yang baru kan di atas jam 12. Di atas jam 24.00 itu. Itu hari yang kalau itu Syamsiah. Kalau kita kan enggak, kita kan kalendernya kalender Hijri ya. Ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Kalau malamnya. Kalau Jumat paginya ba'da subuh sampai sebelum maghrib hari Jumat. Gitu. Boleh Bu. Buat Bu dokter apa sih nggak boleh? Boleh. Jadi kan ada orang-orang yang memahami bahwa 2 rakaat sebelum fajar itu sebelum adzan subuh. Ya itu yang benar seperti apa ya? Iya. Iya. Jadi ini banyak yang misunderstanding bahasa kerennya Dr. Saiful gitu ya. Jadi banyak orang yang salah paham, mungkin pas ngaji sambil ngantuk gitu ya, sambil tidur. Jadi ketika ustadznya jelasin dia ini salah paham gitu. Ini sering terjadi nggak hanya di sini pertanyaan. Antara sholat sunnah fajar itu dia mengatakan sholat sunnah fajar itu sebelum datangnya waktu subuh. Beda lagi dengan sholat fajar. Sholat fajar itu ya beda dengan sholat subuh. Beda mana itu ajib nih ya. Saya jawab. Fajar itu maknanya ya subuh. Dalilnya wal fajar. Demi waktu subuh. Surah Al-Fajr. Berarti kalau sholat fajar itu sama dengan sholat subuh. Sedangkan sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu sesudah datangnya adzan subuh. Kalau habis adzan baru qobliyah subuh. Kalau sebelum adzan subuh, sebelum masuknya waktu subuh, itu nggak ada sholat qobliyah subuh namanya. Itu masih sepertiga akhir malam. Berarti masih boleh witir 1 rakaat, boleh witir 3 rakaat, gitu ya. Iya. Jadi kalau sudah adzan subuh, maksud waktu subuh masuk, baru kemudian kita boleh qobliyah subuh. Ngaten Bu. Iya, Ustadznya pakai dalil apa enggak? Kitab apa? Ini saya sebut kitabnya Bulughul Maram. Kitab Syafi'i tradisional Safinatun Najah. Kurang apa lagi? Sahih Bukhari ada. Kitab Hambali ada, Manhajus Salikin. Kurang banyak, tak sebutkan kitab misalnya. Ya dia ngomong jangan hanya sembarang ngomong, dalilnya mana? Kalau saya sebutkan dalil surah Al-Fajr,
Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syafi'iyah, Hambali dan jumhur ulama. Namanya sholat sunnah fajar itu berarti sholat sunnah qobliyah subuh. Sedangkan sholat fajar itu namanya sholat subuh. Dan ini jumhur. Dan dia bukan ulama. Dia hafal Quran nggak? Hafal hadis nggak? Dia menguasai ilmu fikih nggak? Jangan sembarangan kalau kita berbicara fikih ini. Harus betul-betul alim. Saya aja nggak berani bicara fikih kecuali saya hanya jiplak dari kitab ulama, tinggal tak terjemahkan, tak sampaikan tanpa mengurangi dan menambahi isinya. Itu nggak boleh. Jadi ustadz ini ya harus diperhatikan juga. Menurut saya, menurut kamu siapa? Menurut ulama harusnya Syafi'i dan Hambali minimal. Gitu ya Bu. Jadi memang walaupun ustadz, ya dalilnya ada nggak satu? Kalau dia nggak pakai dalil, kitab ulamanya siapa? Kalau kita dari tadi pakai ulama siapa? Syafi'iyah kan, entah ya. Jadi bukan Salahuddin gitu. Cukup saya rasa ya Bu, udah 11:30. Jangan nambah sama-sama, jangan nambah sampai maghrib. Ada lagi? Iya satu. Gimana? Ini berapa menit lagi ya? Oh ya, terus boleh. Misalnya anak sholat subuh, kita bangunnya kesiangan. Nah, Tinggal sholat jamaah di masjid. Anak sholat di rumah itu sholat qobliyahnya tetap bisa dikerjakan atau misalnya ketinggalan. Iya. Ibu-ibu dengar? Misalnya bangunnya kesiangan, nggak ikut berjamaah di masjid. Apakah saya ketika di rumah masih boleh mengerjakan sholat qobliyah subuh? Nah, ya makna qobliyah subuh ini berarti suatu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat subuh ditegakkan. Bukan karena waktunya, tapi karena belum dikerjakannya sholat fardu subuh tadi. Paham ya? Nah, tapi kesiangannya apa dulu? Kalau misalnya waktu tersisa tinggal 10 menit. Syuruk sudah mau datang. Ini betul-betul waktu sudah mepet dengan berakhirnya waktu subuh. Maka para ulama bersepakat tinggalkan yang sunnah, kerjakan saja yang wajib. Kerjakan subuhnya, qobliyahnya nggak usah. Tapi kalau waktunya masih panjang, ya kerjakan qobliyah subuh di rumah. Karena kata Nabi SAW, sholat qobliyah subuh itu atau sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka orang yang paling kaya saat dunia itu orang yang nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Jadi jangan terpengaruh dengan pemilik Tesla katanya orang paling kaya di dunia. Orang yang paling kaya itu ya kita yang mengerjakan qobliyah subuh. Ngerti ya? Jadi antum telat tetap qobliyah subuh dulu asalkan waktunya masih panjang. Na'am, hadza wallahu a'lam. Ada lagi? Dan itu saya pernah dengar, apakah bisa karena mereka tadi bisa digantikan nggak di waktu yang berhol? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengerjakan yakni mengqadha salat ba'da zuhur di waktu ba'dal asar. Itu hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah atau Ibunda Hafsah, saya lupa. Itu ada dalam kitab Bulughul Maram. Nah, saya sebut nama kitabnya. Atau kitab-kitab fikih yang lain. Jadi Nabi pernah itu Ibunda Aisyah seingat saya. Dan Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasul apakah turun ini syariat baru bolehnya mengerjakan salat sunnah ba'dal asar? Nabi mengatakan sesungguhnya aku tadi terlupa karena saking sibuknya terlupa mengerjakan salat sunnah ba'da zuhur. Maka aku mengqadhanya di waktu ba'dal asar. Jadi mengqadha salat sunnah qobliyah subuh boleh di setelah subuh. Contoh misal, saya datang ke masjid sudah bangun mepet waktunya, ya sudah qomat itu sedang wudhu, belum sempat sholat sunnah qobliyah subuh, ya paham ya. Kemudian belum sempat ini, cuman syaratnya kita termasuk orang-orang di waktu normatif terbiasa mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Syaratnya itu ya, kita ini waktu normatif terbiasa mengerjakan qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Qadarullah di suatu hari kesiangan, bangun itu pas sudah menjelang qomat, sampai ke masjid sudah iqomah misalnya gitu. Maka setelah sholat subuh boleh nggak kita mengerjakan qobliyah subuh setelah subuh? Boleh, dengan dalil tadi. Boleh. Jadi jangan dilarang misalnya Mas Airul mengerjakan sholat sunnah habis sholat subuh. Ya haram ini. Jangan. Mas Airul juga ngomong, oh sik bro lagi sholat ya, jangan kayak gitu. Tetap aja sholat gitu ya. Karena boleh mengqadha sholat sunnah subuh setelah sholat subuh itu.
Tapi di waktu subuhnya. Kalau sudah lewat waktunya, sebaiknya tidak usahlah dikerjakan. Gitu ya. Gitu. Naam, hadza wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup. Ada lagi ibu-ibu? Cukup ya? Ini kayaknya udah mulai kering tenggorokannya. Bukan saya, jenengan ya yang kering. Saya atau jenengan? Oh, udah mulai kering tenggorokannya. Ini udah nelan ludah aja udah susah kayaknya gitu ya. Nggak apa-apa. Kan berlelah-lelahnya hanya sekarang, besok sudah selesai gitu insyaallah. Ntar malam kan selesai udah berbuka gitu ya. Nah, mungkin ini dulu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.